Pak Anies ini selalu menyalahkan pemerintah sebelumnya. Padahal 2 tahun masa menjabat seharusnya bukan saatnya lagi buang badan. Pak Bestari cari panggung dan kritiknya tidak substansi, kosong gitu. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Jadi kalau dipuji juga jangan kemudian wah besar kepala. Kalau dicaci juga rileks saja. Anggota Dewan yang juga politikus Partai Nasdem Bestari Barus juga mengungkapkan anggaran sampah Jakarta mencapai 3,7 triliun rupiah, jauh lebih besar dibandingkan anggaran sampah kota Surabaya yang berkisar 30 miliar rupiah. Pertemuan itu pun menjadi viral setelah Bestari Barus sempat menyatakan ingin memboyong Tri Risma hari ini sebagai wali kota Surabaya untuk ke Jakarta, ikut menyelesaikan masalah sampah Jakarta. Lantas apa sebenarnya dibalik isu sampah ini? Saksikan dalam episode Fakta kali ini bersama saya, Bang. Adalah segunung kerjaannya Pak Asep sebagai kepala dari unit pengelola sampah terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Ya. Betul. Sudah berapa tahun Pak Asep? Saya jadi Kepala PST udah 4 tahun, Mbak. Alhamdulillah, dan kami men-take over Bantar Gebang ini sudah dari 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu. Karena sebelumnya selama hampir 7 tahun Bantar Gebang itu dikelola oleh pihak swasta. Oke. Ini sambil kita lihat nih Pak, ini sampai jam berapa Pak operasional Pak? Kami operasional 24 jam, Mbak. Bantar Gebang ini nggak berhenti karena memang sampah Jakarta yang masuk kemari itu sekitar 7.800 ton per hari, dan kendaraan yang masuk, kendaraan truk yang masuk ke TPC Bantar Gebang ini sekitar 1.300 kendaraan setiap harinya selama 24 jam. Sampah yang tidak semua. terpilah-pilah. Yang tidak terpilah-pilah pastinya. Ini masyarakat Jakarta harus dengar, tidak terpilah-pilah nih sampahnya masyarakat Jakarta, jadi yang ngerjain Pak Asep dan anak buah semua nih. Betul. Pagi, siang, malam ya Pak? Iya, 24 jam Mbak, 3 shift. Ketika Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan dikritik oleh anggota Dewan misalnya, ini kok kalau dibedain sama Surabaya aja jauh banget anggarannya, yang 1 sampai berapa Pak kurang lebih? Kemarin Jakarta 3,7 triliun Mbak. 3,7 triliun. Iya. Sementara Surabaya waktu itu yang disandingkan adalah Surabaya. Iya, Itu hanya betul. sekitar 30 miliar. Itu sekian. mungkin butuh dikonfirmasi lagi, Mbak. Nah itu dia, kenapa Pak? Kenapa menurut Pak Asep pasti yang sudah terintegrasi lah dengan semua dinas lingkungan hidup yang ada di sekitar Jakarta. Apa perbedaannya sebenarnya dengan kondisi Jakarta? Iya, memang kalau dibandingkan dengan TPA lain di Indonesia, TPST Bantar Gebang ini bisa dikatakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, Mbak. Dengan luasan 110 hektar. Itu yang 85%-nya merupakan landfill. Landfill adalah gunungan sampah, dan sisanya adalah merupakan sarana prasarana seperti jalan, saluran, kantor, dan sebagainya. Jadi tadi juga sudah saya sampaikan bahwa sampah yang masuk ke TPC Bantar Gebang ini hingga 7.800 ton per harinya dengan diangkut dengan 1.300 truk sampah. Kita buka 24 jam.
Makanya kalau dibandingkan dengan TPA lainnya yang ada di Indonesia, Bantar Gebang ini mungkin bisa 3 hingga 5 kalinya luas. 3 sampai 5 kali, Pak. Kali luasnya dibandingkan dengan TPA yang ada di daerah-daerah lain, di kota kabupaten lainnya di Indonesia. Oke, 2021 mau selesai nih Bantar Gebang. Selesai apanya nih Pak Asep, mungkin bisa ya, jelaskan? jadi gini Mbak, 2021 itu memang sering kami sebutkan sebagai masa di mana Bantar Gebang itu akan mencapai maksimum kapasitasnya. Ya, itu pun kalau di DKI Jakarta tidak melakukan program-program pengurangan sampah. Jadi Pak Gubernur kami itu sudah mencanangkan kegiatan strategis daerah. Ada 3 untuk masalah pengolahan sampah. Itu 1 pengurangan sampah di sumber, yang kedua adalah optimalisasi TPST Bantar Gebang, dan ketiga adalah pembangunan ITF (Intermediate Treatment Facility). Nah, kalau 3-tiganya itu tidak dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara paralel, maka dikhawatirkan 2021 ini Bantar Gebang sudah tidak bisa terima sampah lagi dari Jakarta. Contoh Pak, kita punya berapa bukit di sini? Ada 5 Mbak, ketinggiannya udah antara 30 sampai 40 meter Mbak. Ini tempat kita berdiri berapa meter Pak? Ini sekitar 20 mungkin Mbak. 20, kita ke situ. Iya, boleh. Ini 30 meter Pak kita berdiri. Iya, Sampah semua ya? sampah semua Mbak. Yang sudah tereduksi atau sudah terolah? Enggak, jadi memang kami menutup ini dengan gumembran. Betul? Tujuannya adalah untuk mengurangi ketinggian sampah Mbak. Jadi nanti ini semua gasnya, semua dihisap ke powerhouse kami yang ada di sana. ini powerhouse yang ada Iya. yang Iya. ada ininya Pak sayangnya? Atau Iya, yang apa? iya. Enggak, yang belah sana Mbak. Sorry. Oh, yang putih ya itu ya? Samping PLTSA itu. Oh, sebelah Penutupan sini. pohon Mbak. Oke, baik. Iya. Jadi semua disedot ke sana Iya. untuk menjadi tenaga lagi. Iya, menjadi listrik Mbak. Menjadi yang listrik. kami jual ke PLN. Berapa Pak kontribusi tenaga sampah yang menjadi listrik ke PLN yang dikasih 3 sama megawatt. 3 megawatt per hour. per hour kasih 3 Iya, megawatt ke iya, PLN. iya. Dijual ya, mohon maaf Dijual. ya. Jadi di Bantar Gebang ini ada 2 pembangkit listrik Mbak. Oke. Satu yang gasifikasi, gas metan. Satu lagi adalah insenerator. Gasnya juga dari sampah ya Pak ya? Kalau Atau tidak? kalau yang insenerator itu bakar sampah Mbak. Dari bakar sampah. Iya, Oke. bakar sampah, tapi kemudian uapnya kita untuk membangkit listrik. Oke. Dan itu di sana ada chimney-nya juga akan menghasilkan emisi yang ramah lingkungan. Jadi sebenarnya rehabilitasi terhadap tempat Optimalisasi. pengolahan optimalisasi ya bahasanya, optimalisasi dari UPST ini sudah cukup berkala begitu ya, Iya. dilakukan Iya, terus-terusan. selama kami kelola memang alhamdulillah Mbak, berbagai macam program terus kami lakukan. Kami juga berharap nantinya ke depannya di tahun ini kami akan nambah 1 fasilitas lagi, yaitu fasilitas sorting plant Mbak, di mana nantinya gunungan-gunungan sampah ini akan kami mining Mbak, akan kami tambang untuk kemudian kami olah hasilnya. Sedang kita lakukan observasi supaya bisa diterima oleh Holcim, PT Semen Indonesia. Oke. Itu akan dijadikan semacam bahan bakar pengganti batu bara Oke. atau RDF. Oke. Nah, kami tahun 2019 ini sedang bekerja sama dengan PT Semen Indonesia yang dulunya namanya Holcim, itu untuk melihat apakah sampah-sampah ini setelah diolah bisa ditampung oleh mereka untuk menggantikan batu bara mereka, Mbak. Pak Asep, terima kasih. Terima kasih, Mbak Selamat Makin. bekerja kembali. Terima kasih sudah Oke. diajak ke gunung sampah Iya. ini. Kita akan temukan fakta berikutnya. Sampah menjadi masalah bagi banyak pihak, tapi tidak untuk mereka. Kita mau sedikit tahu bagaimana suara dari mereka yang kemudian mencari rezeki juga dari sampah. Namanya siapa? Wartima, Ibu siapa? Wartima. Ibu Wartimah, bersama saya Ibu Wartimah. Berapa lama setiap hari untuk nyari rezeki di sini? Ya, singabi jam pitu Jam 2, habis jam sampai jam pitu sampai jam 5. sampai jam 5. Oh, Ibu Wartimah biasa dapat dari sampah di Bantar Gebang sampai berapa banyak, Bu? Ya, kalau lagi enakan ya 60, kalau enggak 60.000 Iya. per ini satu gini. Iya. Apa bolak-balik? Iya, bolak-balik. Oh, bolak-balik. Berapa kali? Sini Bu, sedikit Bu. Nih, takutnya maju sedikit Bu. Sedikit sini Bu, mulai maju sedikit. Ibu Wartimah dikit maju dulu. Ya, sini Bu, sama saya Bu. Ibu sini dulu. Ibu sini dulu. Bu, Ibu Wartimah tadi bilang 60.000 satu hari. Iya. Kalau bolak-balik berapa kali bawa ini? Udah
Pira-pira ada 20 gendongan. 20 kali? 20 kali satu hari berapa jam, Bu? Ya berapa jam Sekitar ya? 5, 6, Ada 10 jam. Pak. Dapatnya 60.000, 20 kali bolak-balik setiap hari, Bu ya. Iya. Jadi di sini rezekinya. Iya. Kalau makin banyak sampah, makin banyak rezeki. Yang dicari apa, Bu? Plastik. Ini plastik mainan. Jualnya kemana? Boleh di sini aja. Waduh. Jadi kalau buat Ibu sampah itu seperti apa, Bu Artima? Ya sampai apa ada miliknya, Pak. Dapat banyak. Jadi rezeki ya? Iya. Ibu tinggal di mana? Tinggal di Serang. Oh gitu. Jadi di sini juga bolak-balik cari. Iya, bolak-balik. Keluarga di sini nyari sampah juga. Makasih Bu Artimah ya. Oke, silakan Bu, mungkin mau cari lagi atau mau bolak-balik lagi, Bu. Namanya siapa? Agus Setiawan, Oh alah, udah berapa lama kerja jadi di UPST? 2008. 2008. Ini truk keberapa bolak-balik dari Jakarta? Apanya, Pak? Ini bolak-balik dari Jakarta? Iya, Udah berapa kali? udah baru sekali. Dari jam berapa tadi? Dari pagi. Ini berapa ton? Nanti saya juga pegang lihat aja sih, Pak. Berapa ton? Ada kalinya, Pak. Rasa 8 tahun 10 tahun. Ini 8 ton, 10 ton. Berapa tadi berombongan, berapa banyak? Apanya, Pak? Berapa truk yang bareng sama Mas? Tadi bareng sih tadi tuh. Banyak sih, Pak. Berapa? Banyak tadi ada 10 Pak tadi. Ada 10? Ah, ada yang buang sono separuh sih kan. Jadi ini tiap hari begini sampahnya campur ya? Iya, campur enggak nih pasar doang sih, Pak. Dari pasar? Pasar doang. Mana tadi? Dari Gambir. Ini pasar Gambir 8 ton. Bukan pasar ininya, pasar Petojo ini. Pasar Petojo Ilirnya Pasar 8 Jaya. ton. Maaf. Pasar Jaya Petojo Ilir. Ini baru satu pasar. Pasar Jaya Petojo Ilir. Iya. Ini 8 ton sendiri. Heeh. Baru satu kali Sekali. dari Jakarta. Tiap hari. Tiap hari bis. Ya nggak aneh ya kalau sampai ribuan ton ya. Enggak bisa. Makasih Mas ya. Iya, Pak. Baik, saya akan coba untuk bertanya kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang kemudian akan menanggapi bagaimana kritik soal pengelolaan sampah DKI Jakarta yang disampaikan oleh beberapa pihak. Assalamualaikum Pak Anies, apa kabar? Aduh Pak Anies, sehat Pak? Baik. Pak, saya mau udah post belum masih? Pak, sedikit mau tanya, masih bisa tersenyum dan bisa berpikir jadi ini untuk menyelesaikan masalah sampah setelah dikomparasi dengan kota yang lebih kecil, gimana caranya Pak Anies? Ya pokoknya kita ini kalau menjalani tugas itu jalani dengan ringan, ikhlas, rileks saja. Jadi prinsip saya dari dulu sama, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Jadi kalau dipuji juga jangan kemudian jadi wah besar kepala. Kalau dicaci juga rileks saja. Gitu. Dari mulai reklamasi sampai sekarang nih, Pak Anies. Dari dulu, dari kapanpun saya mengatakan dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Anda boleh lihat di Twitter. Itu mungkin tahun 2013. Betul. Jadi bukan barang baru. Tapi bisa tetap konsen untuk menyelesaikan masalah sampah Jakarta yang katanya Bukan hanya anggarannya soal gendut sampah. dan lain-lain. Bukan hanya sampah semuanya. Bukan hanya sampah. Dan saya mengajak pada semuanya biasakan untuk bagi masyarakat semua objektif, bicara dengan data, dengan fakta, hindari framing, dan itu nantinya akan membuat kita juga lebih jernih. Dan bagi saya juga begitu. Termasuk ketika Anda menyergap tanpa ada persiapan, ya kan? Ini kan Anda nyergap tanpa persiapan, tanpa janjian. Bersama dengan ya, teman-teman yang ya lain. biasa-biasa aja gitu. Anda Insya Allah mengerjakan, seperti itu. betul. Anda mengerjakan tugas Anda, saya mengerjakan tugas saya. Jadi justru menurut saya itu yang harus penting dijaga. Artinya ketika berkembang framing macam-macam itu temporer. Dan saya sering mengatakan saya tidak khawatir dengan apa yang ditulis di sosial media hari ini. Saya lebih khawatir apa yang ditulis para sejarawan di masa depan. Karena ditulis sosial media hari ini 2 minggu lagi orang lupa. Tapi ketika ditulis sejarawan mereka mengumpulkan dengan data yang lengkap. Dan saya harus mempertanggungjawabkan kepada anak-anak saya, generasi saya, dan pada Allah yang Maha Kuasa. Itu yang saya lebih fokuskan daripada
framing media sosial, Betul. gitu ya. Pak Anies kan suka, Pak Anies satu saja Pak Anies, detail bagaimana caranya memilih kritik yang konstruktif dan sama sekali tidak substantif. Bagaimana caranya? Karena banyak sekali pihak-pihak yang memberikan kritik itu nggak konstruktif gitu, tanpa data dan fakta tadi yang jelas. Sebenarnya biasa aja ketika kita melihat, kita kan tahu data. Jadi pada saat seseorang mengatakan sesuatu, pada saat itu kita tahu, oh ini tidak objektif. Oh ini objektif, dingin begitu. Jadi kalau datanya sudah nggak benar, sudah melebihi dari fakta yang ada dari Pemprov DKI, itu dilupakan. Diterima bukan tapi dilupakan, artinya ya berarti tidak ada objektivitas di situ. Dan kalau tidak ada objektivitas, maka validitasnya turun dong. sekaligus datang dari anggota DPRD. Misalnya, ya dan seringkali kalau begitu cerminan dari dirinya. Misalnya nih kemarin anggota DPRD. Saya pergi ke luar negeri, mereka bilang ke luar negeri nggak ada gunanya. Sesungguhnya dia sudah mengatakan pengalaman dirinya, bahwa kalau dirinya pergi nggak ada gunanya. Karena itu ketika melihat orang lain pergi, kira-kira ya seperti dirinya. Lah kalau dia nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa ceramah sana sini, ya jalan-jalan aja gitu. Saya ke sana justru menceritakan tentang Indonesia, mengundang orang untuk berkegiatan ekonomi di sini. Bahkan insya Allah kita akan membawa Formula E ke sini. Nah, itu contoh sebetulnya kritiknya adalah pengalamannya. Kata-katanya adalah ekspresi dari hatinya. Jadi kalau anggota dewan ngomong itu kita bisa tahu lah kira-kira ya. Tidak semua anggota dewan seperti itu. Tapi enggak dong. Anggota dewan tuh banyak juga yang bagus. Saya ketika di DKI ini menemukan banyak anggota dewan yang memahami masalah secara detail, memperjuangkan aspirasi rakyat dengan baik dan serius datang ke kantor saya pagi-pagi itu. Anggota dewan itu sering berdatangan membawa aspirasi masyarakat. Saya temui mereka. Sayangnya yang seperti ini nggak muncul di media. Yang muncul di media? Ya jadi good news doesn't make it into news gitu. Ya, jadi yang muncul begini-begini nih. Sehingga kesannya anggota dewan itu semuanya kontra dengan Pemprov. Ya. Dan lain-lain. Tapi juga yang kontra-kontra itu kalau di depan media, kalau pas datang sama saya, Bang, kita tuh sebetulnya sama-sama, Bang, gitu. Lah biasa lah gitu. Jadi masih optimis ya Pak untuk penyelesaian masalah dengan anggaran yang ada, dengan semua SDM yang ada bisa selesai, nggak perlu dengan bantuan. Pokoknya santai. Kita jalanin dengan baik dan selalu siap untuk kitanya sendiri harus selalu siap secara mental, secara pikiran untuk menghadapi apapun. Termasuk ketika reportase khusus tanpa ada janjian langsung, ya harus dijawab, disiapkan. Bapak bekerja sangat padat, Tentu. jadi mohon maaf kami sebagai wartawan pasti harus kalau nganggur dosa malah. Nah itu dia Bapak, betul. Gitu Terima ya? kasih Pak Anies Yuk, ya. yuk, yuk, Assalamualaikum Pak. Baik. Ajakan menyelesaikan problematika sampah Jakarta hingga harus memboyong. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini keluar dari ucapan politikus Partai Nasdem Bestari Barus. Seperti apa tanggapannya setelah hal ini viral? Kemarin viral videonya Bang Bestari lagi studi banding di Surabaya. Ya. Itu memang kunjungan kerja, gimana ceritanya Bang pada saat itu? Ya, kebetulan memang atas permintaan Gubernur DKI Jakarta, kami hadir di sana sebagai satu studi untuk melengkapi apa yang sedang kami kerjakan DPRD DKI ini dari Bapemperda. Dalam pembahasan itu tentu diperlukan masukan-masukan dari wilayah-wilayah yang memang bisa dijadikan pembanding. Surabaya sebagai salah satu kota terbesar setelah DKI tentulah menjadi wajar untuk kami kunjungi. Ketika kemudian Ibu Risma memberikan seperti bahasa tubuh, waduh banyak sekali Jakarta ya. Ketika Pak Bestari bilang itu, terus kemudian Pak Bestari kan langsung spontan tuh. Nah yang dikatakan tuh kemudian ya apa kita boyong aja Bu Risma ke Jakarta, itu seperti apa sih bahasanya sebenarnya Bang Bestari? Ya itu saya kira sama dengan ketika kita sedang punya persoalan di wilayah tingkat RW kita, kok di RW kita ini nggak aman misalnya begitu. Kemudian kita ngobrol-ngobrol dengan RW yang lain, kenapa di tempat Bapak aman?
oh kami menggunakan masyarakat di sini untuk jaga malam, ronda, kemudian anak-anak mudanya kita didik begini. Waduh bagus Pak RW, pindah aja jadi RW kami. Itu hal yang spontan biasa saja. Oh pindah aja jadi RW kami gitu ya? Iya. Jadi pindah ke Jakarta dong? Ya RW-nya. Ada juga yang berspekulasi, oh ini jangan-jangan buat persiapan juga nih untuk pilkada atau pilpres. Itu abang gimana sejauh ini melihatnya? Ya itu kan, kalaupun ada yang sedang bersiap untuk menjadi gubernur ataupun jadi calon presiden atau wakil presiden, itu kan hak yang melekat dan dilindungi oleh undang-undang. Nggak dikiranya abang itu yang ngajak-ngajak Bu Risma gitu? Mana mungkin lah saya bisa, kemudian yang bisa mengajak Bu Risma itu kan tentu dari PDI Perjuangan. Ya, dan saya kira masyarakat Surabaya tidak akan melepas Bu Risma itu ke Jakarta. Tidak akan melepas dikarenakan mereka juga sangat menyayangi Bu Risma ini. Dan tentu juga masih sangat jauh ya menuju ke pemilu berikutnya ya. Terlalu cepat kalau Bu Risma kemudian pada hari ini mengatakan ingin ke Jakarta walaupun itu belum pernah terucap, karena Bu Risma mengatakan akan menyelesaikan dulu tugasnya di Surabaya. Ya saya kira PDIP tidak akan melepas begitu saja. Tapi apa yang tidak mungkin sih Bang dalam politik? Ya. 2022 tuh hanya di depan sih sebenarnya. Ya, memang sih tidak ada yang tidak mungkin. Kan momentum-momentum seperti ini sebenarnya yang bisa saja kemudian membawa sebuah nama tokoh kemudian. Ya kan tidak ada yang tidak mungkin, berarti kan tidak menutup kemungkinan bahwa saya juga akan bisa maju sebagai gubernur DKI yang akan datang. Betul, betul sekali. Dan kalaupun saya harus berhadapan dengan Bu Risma, saya kira saya yang menang. Orang mikirnya jadi ya ini jangan-jangan hanya sekedar senjata politik aja nih untuk mengkritik lawan politiknya, apalagi kan Pak Anies kan, Pak Anies Baswedan nih. Nah, gimana Bang menjelaskan itu? Jadi begini. Kepentingan rakyat di atas retorika politik gitu. Begini, bahwa sudah jelas ketika Ketua Umum kami yang saya hormati Bang Surya Paloh itu menyatakan akan memberi dukungan kok. Itu benar ya memberi dukungan ya? Oh serius itu. Pak Surya itu kalau ngomong tidak mencela-mencela. Ya. Nah, itu sesuatu yang harus juga kami jaga. Ucapan beliau itu, dan kami kemudian akan mulai bekerja untuk itu. Membantu saudaraku Anies Baswedan. Jarang nih dengarnya Bang Saudaraku ngomong gitu. Anies Baswedan untuk kemudian sukses menata Jakarta. Itu loh, masih ada 2 tahun, sekitar 2 tahun. 2 tahun setengah lagi. Ya. Beliau ini akan diminta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan krusial di Jakarta. Dan apabila itu nanti terlihat signifikan, maka tidak menutup kemungkinan Anies Baswedan memiliki potensi untuk didukung. Sampah yang menjadi isu, jangan sampai politik yang lebih seru ya. Ya itu dia. Terima kasih Bang Mesari, kita akan temukan fakta berikutnya. Pemirsa, fakta sudah sampai di area Tanah Abang, Jakarta, dan saat ini kita juga akan tanya kepada salah satu anggota Dewan yang tahu betul bagaimana perjalanan Jakarta dari mulai seluruh polemiknya ini dipotret di mata masyarakat dan publik, dan saat ini yang sedang menjadi salah satu perhatian adalah soal sampah dan pengolahannya, dan bagaimana kemudian komparasi sesama anggota Dewan yang juga mengatakan bahwa Surabaya jangan-jangan lebih baik nih mengelola sampahnya daripada Jakarta. Kita tanya Bang Haji Lulung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, apa kabar Bang Haji? Benar nggak sih Jakarta yang punya anggaran mewah untuk mengelola sampah terpadunya tidak dinilai berhasil dibandingkan misalnya kota Surabaya? Sesama anggota Dewan juga yang ngomong. Iya. Katakan, tuh mendingan
wali kota Surabaya diboyong aja ke Jakarta nih, bantuin Jakarta mengelola sampah. Gimana Bang Haji? Sejak awal itu tentang gagasan untuk mengatasi sampah di tahun 2012 itu, ya, Intermediate Treatment Facility atau ITF, itu memang kebetulan saya yang jadi ketua pansusnya. Pansus Intermediate Iya, Treatment Facility. Oke. Itu saya sebenarnya ketua pansusnya. Jadi saya mengerti tentang program jangka panjangnya di tahun 2012 sampai 2032. Bagaimana pemerintah daerah sungguh-sungguh tentunya, ini secara sistematis dari Bang Poke, kemudian Pak Jokowi, terus kemudian hari ini Pak Jarot, Pak Basuki Cahayapurnama dan Pak Jarot. Ini semua sungguh-sungguh sampai akhirnya kepada Pak Anies. Pak Anies ini orang yang kebagian terakhir untuk terus melaksanakan, maka dari itu dari tahun 2012 itu baru dicanangkan kemarin 2018 ada oleh Wakil Gubernur Pak Sandi gitu untuk persoalan ITF. Sesama anggota dewan ramai nggak sih sebenarnya cari solusi soal sampah? Karena kan kita dengar juga rekannya Bang Haji juga kan ya mungkin panik kali karena nggak jadi ya. Bestari panik karena nggak jadi. Jadi Bestari memang di tahun 2012 tuh kerjaannya sebenarnya itu cuma datang aja. Kebetulan dia mitra pada waktu itu, mitra pemerintah, pengusaha yang belum jadi anggota dewan. Dia nggak ngerti tentang sampah gitu. Dan soal pansus ITF ada nggak? Oh nggak ada dia, masih kalau kata apa dia belum lahir lah, gitu. Masih di awang-awang. Tapi setuju nggak kalau dikomparasi dengan sampah di Surabaya pengelolaannya, masyarakatnya dinilai lebih sadar. Ini kan kalau kata Pak Bestari ya, lebih sadar, lebih bagus, punya tempat pengelolaan sampah sementara dan lain-lain. Akhirnya jadi kekurangan buat Pak Anies misalnya. Iya beda ya, kota Surabaya dengan ibu kota negara tentu beda. Blueprint-nya yang sudah bagus ya, tentunya kita harus didukung dengan komitmen SDM pada saat itu. Sekarang kalau kita bicara di ujung, semuanya harus bertanggung jawab. Kritik politikus seseorang Bestari kan mengatakan bahwa oke, 3,7 triliun ini cuma 30 miliar loh, jauh banget berapa kali lipatnya. Enggak, makanya saya bilang harus tahu dulu, benar nggak itu 30 miliar. Kalau 30 miliar saya ulang nih, ketika saya jadi ketua ITF, saya akan studi banding ke sana. Bentar lagi saya studi banding. Yang saya tahu itu bukan 30, yang saya tahu ya, itu hampir 430 sekian M. Dan kemudian kenapa 3 triliun lebih di Jakarta? Kita ingin beli lahan. Kemudian terintegrasi dengan apa? Dengan SKPD lain, dengan lingkungan hidup ya. Dengan persoalan beli tanah kita barangkali dengan stakeholder yang lain, begitu. Bukan 3 triliun lebih untuk sampah, bukan begitu ceritanya. Mungkin kalau saya bilang tuh Pak Bestari cari panggung dan mencari popularitas kali ya. Karena dikit lagi pensiun dia. 26 Agustus sudah resign dia. 26 Agustus? Iya udah resign. Kemudian saya bilang itu kritiknya tidak substansi, kosong gitu. Apa kritik yang ditangkap oleh Bang Haji? Ya nggak ada apa-apanya saya bilang. Kenapa dia nggak melihat, kemudian dia ketok palu, dia setuju? Karena gini, seorang anggota dewan di dalam DPR itu ditanya satu persatu. Ya. Ketika mau misalkan paripurna, misalkan paripurna tentang APBD. Oke. Ditanya itu, apakah saudara-saudara setuju? Ditanya, saudara-saudara. Artinya orang per orang, dia bisa interupsi. Kalau dia tidak melakukan interupsi berarti sah, dia menyetujui itu 3,7 triliun. Kenapa sekarang dia yang setuju, dia yang kritik ini persoalannya yang saya katakan. Boleh check and balance memang tugasnya. Kalau dia mau kritik, itu adalah persoalan tugas. Persoalan pelaksanaan. Bukan persoalan sampah 3 triliun, bukan itu. Sampai mana kemudian didukung dengan semangat yang sama gitu. Udah belum sih kok dari tahun 2012 ya, rencana besar ITF ini, kemudian di tahun 2032, terus pencanangannya baru tahun 2018. Sebelum ke Surabaya menurut saya kemarin kawan-kawan tuh harus ke Sunter
Ngelihat sampai mana sih gitu. Kenapa nggak dikasih tahu ke Sunter dulu baru ke Surabaya? Bukan salah ibunda mengandung kali ya. Bang Haji, terima kasih. Kita akan temukan fakta berikutnya. Saya dengar bagaimana pendapat dari politisi PSI yang juga dulu pernah ada di dalam pemerintahan pada masa Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok di Pemprov DKI Jakarta. Nah, bagaimana sebenarnya isu soal sampah ini yang sampai ada anggota dewan yang ingin kemudian mengundang pemerintah, kepala pemerintahan daerah lainnya untuk membantu menyelesaikan masalah Jakarta. Halo Mas Idris, apa kabar? Halo. Kita biasa lihat Mas Idris ini juga selain jadi politisi dari PSI, yang juga sedang berjuang. Gimana hasilnya ini? Ya 26 tinggal insya Allah dilantik. 26 Agustus sudah dilantik ya jadi anggota DPRD ya, DKI Jakarta. Mas Idris ini juga orang yang punya pengalaman di dalam pemerintahan juga. Pada saat itu Pemprov DKI Jakarta, periodenya Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Mas Idris lihat pertama dari masalah sampah dulu, kita sudah di titik apa di mata Mas Idris? Ya sebenarnya ada dua sisi. Pertama dari kapasitas kita daya tampung di akhir pun sudah sangat overload. Ya. Dan juga dari strategi untuk membatasi sumber sampahnya, kita juga belum ada langkah-langkah inovatif sih. Gitu. Belum ada langkah-langkah inovatif? Iya, jadi karena masih banyak kepada pendekatannya, menurut saya pendekatan-pendekatan sudah dilaksanakan sebenarnya dari pemerintah sebelumnya. Tapi pendekatan itu belum secara komprehensif, kayak gitu. Belum secara komprehensif, jadi implementasi juga nggak cepat. Iya. Nggak cepat dan belum terlihat efisiensi. Jadi sebenarnya Jakarta ini nggak kekurangan ide. Oke. Ya kan? Yang paling penting ini adalah ketegasan dalam eksekusi. Gitu. Ketegasan dalam eksekusi. Ketegasan apa sih yang belum dilakukan di Jakarta oleh pemerintahan sekarang, oleh Pak Anies misalnya? Ya contohnya adalah misalnya kita lihat sudah 2 tahun beliau menjabat, progres. Salah satu ide besarnya kan kita sebenarnya dari pemerintah sebelumnya adalah ITF sebagai sarana pengelolaan sampah di akhir. Yeah. Progresnya baru 2%. 2%. Ini data dari? Data ini sebenarnya kita peroleh dari website pemerintah sendiri, kayak gitu. Karena kan kita bisa track, kayak kan. 2% apa aja tuh Mas? Ada rincian yang dilihat? Biasanya ada rinciannya pembangunannya aja sih. Kan kemarin kan yang pertama di zamannya Pak Ahok itu kan sudah di zaman Pak BTP, di sebelumnya sudah groundbreaking, ya. Kayak kan. Nah 2% ini kan beliau kan targetnya ada 4 tempat. Betul. Ya kan ada 4 titik ya? 4 titik, ada 4 titik. Sekarang memang pembelian lahan, tapi di 1 titik pertama ini pembangunannya dan sebagainya masih dalam tahap 2%. Tuh zaman Pak Ahok tuh waktu kemudian mengejar satu pembelian lahan dulu kan, terus sekarang pembangunan yang katanya terlalu. Apa sih kendalanya dalam membangun ITF ini? Ada stakeholder nggak yang kemudian menjadi hambatan? Saya melihat intinya adalah perlu ada pihak yang mana itu sebenarnya Pemprov DKI yang harus menjadi penentunya. Semua pihak terkaitnya duduk bareng, beliau menentukan. Gitu. Nah, proses-proses itu sebenarnya dilakukan dari pemerintahan sebelumnya yang akhirnya banyak proyek-proyek pemerintahan bisa berjalan cepat. Pemerintah mengambil peran untuk berdiri di tengah, memfasilitasi semuanya, dan akhirnya mempercepat prosesnya. ITF sendiri sudah ada sebelum Pak Ahok atau sebelum Pak Ahok sudah ada? Master plan-nya saya sudah ada di zaman sebelum Pak Ahok. Oke, tapi pada saat zaman Pak Ahok pun pembebasan lahan saja sudah lumayan lama begitu ya? Groundbreaking dan sebagainya. Sudah groundbreaking, tapi belum sampai ke tahap pembangunan, bahkan produksi dan lain-lain. Masih jauh sekali. Nah, ada tiba-tiba statement politik yang mengatakan bahwa apa kita boyong saja nih Ibu Wali Kota, Ibu Tri Risma hari ini untuk kemudian membantu penyelesaian permasalahan sampah Jakarta ke Jakarta. Kalau menurut Mas Idris, statement itu cukup untuk membangunkan atau mungkin berlebihan seperti apa? Ya sebenarnya menarik adalah pertama pemerintah daerah itu 2 pihak, DPRD dan eksekutif ya atau gubernur. Jadi sebenarnya proses dibilang bahwa belajar jadi di Surabaya dan Surabayanya diajak ke Jakarta, ini jadi pertanyaan juga buat DPRD-nya, kenapa selama ini tidak menjalankan fungsi pengawasannya, kayak gitu. Yang menarik sebenarnya kan dari Surabaya kita belajar bagaimana Bu Risma ini bisa memberdayakan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola sampah. Sebenarnya kalau hal yang saya kritisi satu hal mendasar, Pak Anies ini selalu menyalahkan pemerintah sebelumnya. Ya narasi kan kemarin kita ketika ini adalah tinggalan pewarisan dari masa lalu. Kita sama-sama tahu lah narasi itu selalu dibangun seperti itu. Nah padahal 2 tahun masa menjabat seharusnya bukan saatnya lagi buang badan, tapi harus banyak bekerja dan benar-benar membuktikan. Jadi buang badan itu di tahun berapa nih? Tahun berapa? Sebelum-sebelumnya lah. Tahun pertama. Ya kalau sehari 2 hari menjabat, ya kan? Oh, jadi 1 hari 2 hari menjabat
gitu. Ya, dan mereka kan juga sebenarnya dengan tim yang sudah gemuk nih, TGPP 73 orang, kurang apa lagi sebenarnya support sistemnya harusnya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya narasi-narasi ini, iya jangan buang badan, dan lakukan kerja, komunikasikan. Kayak gitu. Menurut saya sih, ketika itu dilakukan secara konsisten, warga DKI juga akan melihat kalau misalnya memang baik. Kayak gitu. Ada nggak perubahan permasalahan sampah ini agak sedikit berkurang di zaman Pak Anies, di mata Mas Idris? Rasanya sama aja ya. Menurut saya masih sama sih. Sama aja. Stagnan aja sih. Sebenarnya belum ada perubahan signifikan. Karena secara pola, ya kan, secara teknologi kita juga belum ada yang berubah. Secara kebijakan juga masih sama. Jadi menurut saya bukan maju, masih stagnan aja seperti cara-cara lama kayak gitu. Mas Idris, terima kasih loh sudah berbagi dengan fakta. Kita akan temukan fakta berikut. Mas Burhan, nggak dibungkiri bahwa sebuah isu itu bisa memunculkan momentum dan bisa memunculkan ketokohan juga. Itu kan seperti berkait gitu ya, Mas. Nah, tapi isu-isu yang dipilih tuh dinamikanya nggak pernah bisa ketebak. Kayak seperti sekarang ya, mungkin sedang sangat dibahas juga bagaimana ketokohannya Pak Anies dengan Bu Risma misalnya. Ini isu yang nempel di dua beliau ini kan adalah sampah sekarang. Juga gara-gara anggota dewan juga yang kemudian punya statement masa nyesain sampah, apa perlu kita bawa Ibu Risma buat nyesain persoalan sampah di DKI Jakarta. Pilihan statement politik tuh menariknya kalau di dunia politik seperti apa sih Mas di tahun 2019 ini? Menariknya adalah setiap isu yang dilontarkan oleh seorang elit itu pasti punya target politik. Target politiknya bisa jangka pendek terkait dengan pilkada, tahun depan ada 270 pilkada, belum lagi pilkada di 2022 maupun 2023. Meskipun untuk dua pilkada terakhir itu harus dibicarakan lebih jauh lagi terkait dengan skema pemilu serentak 2024. Tetapi kaitannya dengan nama seperti Anies atau Risma itu pasti punya bobot yang lebih besar lagi. Jadi bukan semata-mata isunya, tetapi karena ada dua nama. Pertama adalah Anies Baswedan yang notabene adalah calon presiden yang sudah di-list oleh sebagian kalangan untuk dinominasikan 2024. Udah masuk nih ya calon presiden 2024. Bahkan sebenarnya namanya sudah disurvei menjelang 2019, tetapi nggak dapat tiket. Okay. Nah, untuk Risma itu diproyeksikan sebagai calon yang dianggap potensial untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Nah, implikasinya kalau misalnya Risma maju itu berkaitan dengan karir politik Anies di 2024. Jadi itu yang membuat isu sampah yang dilontarkan oleh salah satu anggota DPRD itu punya resonansi yang kuat. Karena bukan semata-mata terkait dengan isu sampahnya itu sendiri, tetapi terkait dengan nasib dan karir politik Anies dan Risma. Akan lebih kemana publik melihat? Saya mau bandingkan Pak Anies dengan Pak Ahok, atau saya lebih melihat Pak Anies dibandingkan dengan kepala daerah yang lain, misalnya Bu Risma? Lebih kemana sih sebenarnya pengen bandingin kalau publik ya, kacamata publik? Ya kalau kacamata publik kan pasti pengen membandingkan sesuatu yang dianggap lebih apple to apple. Okay. Tetapi saat yang sama pemilih kan merasa bahwa Ahok tidak mungkin maju lagi sebagai pejabat publik. Apalagi yang sifatnya melalui pemilu gitu. Jadi sepertinya mereka sekarang concern untuk membandingkan dengan Surabaya. Karena ada target politiknya. Targetnya apa sih Mas? Target politiknya adalah 2022. Dan kalau ada pilkada 2022, itu menjadi pertaruhan besar buat Anies. Kalau pengen melanjutkan mimpinya sebagai calon presiden 2024. Tapi digosoknya dari sekarang ya Mas? 2019? Sekarang. Karena lepas dari segalanya memang nama Mas Anies muncul sebagai calon kuat 2024. Setelah salah satunya pertemuan dengan Nasdem misalnya ya? Pak Surya Paloh gitu sebenarnya lebih karena faktor Pak Prabowo. Jadi ketika Pak Prabowo makin mesra dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi, itu basis pendukung Pak Prabowo yang anti Pak Jokowi itu seperti mencari figur lain. Dan figur lain itu salah satunya adalah Anies Baswedan. Nah, kalau misalnya Mas Anies kalah di Pilkada 2022, itu memang mau tidak mau mimpi untuk menjadi calon presiden 2024 harus terpaksa dipendam diam-diam. Karena bagaimanapun ini menjadi pertaruhan besar. Bagaimana bisa dianggap layak maju 2024 jika di pilkada beliau dianggap gagal. Ukuran gagalnya adalah di pemilu 2022
Apakah kebijakannya itu dianggap positif atau tidak? Itu kan ukurannya dipilih kembali atau tidak. Jadi itu target politiknya, Mas? Itu clear, datanya statement yang disampaikan oleh banyak elit kan kelihatan. Kenapa kemudian Mas Anies, Risma, dan segala komplikasinya itu menjadi ramai sekarang? Karena sebelum Anies, sebelum Risma, udah ada pelajaran yang diberikan oleh seorang Pak Jokowi. Pak Jokowi maju bahkan dari kota yang lebih kecil daripada Surabaya, terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta dan kurang lebih dalam waktu setahun gitu ya, itu sudah maju gitu ya sebagai capres. Nah mungkin rute seperti ini yang siapa yang nggak optimis kalau ada begini ya? Dan jangan lupa Jakarta ini kan ibu kota negara. Dan kita tahu proses terpilihnya Mas Anies meskipun pada jalur tingkat pemilihan kepala daerah, tapi itu pilkada DKI Jakarta dengan rasa nasional. Dan salah satu penjelasan kenapa approval rating minimal tingkat kedikenalan Mas Anies naik kencang itu salah satunya karena maju melalui pilkada DKI Jakarta. Terima kasih Mas Burhan. Sama-sama. Kita akan temukan fakta berikutnya. Sampah masih menjadi masalah besar untuk ibu kota DKI Jakarta. Namun bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja. Masyarakat pun dituntut harus bisa menjaga dan mengelola sampah mereka agar bisa menciptakan kondisi Jakarta yang lebih baik lagi. Terlepas dari polemik sampah, sang gubernur pun mendapatkan sorotan di mata publik terhadap seluruh kebijakannya yang ditempuhnya. Faktanya, masyarakat masih kerap kali membandingkan kinerja Gubernur Anies Baswedan dengan kinerja gubernur sebelumnya. Namun kita semua berharap apapun permasalahan Jakarta bisa mendapatkan solusi yang terbaik agar tidak hanya menjadi komoditas politik semata. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya, Balkis Manisan.